Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 Kota Makassar. Saya Dian Ekawati Amir SPD, di sebelah kiri saya Hasmi SPD dan di sebelah kanan saya Asnawati. kami akan melakukan praktik coaching melalui Alur Tirta. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Dian. Siang Bu Hasmi. Bagaimana kabarnya Ibu Dian? Alhamdulillah baik. Bu Hasmi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Dian. Alhamdulillah. Ibu Dian, saya dengar-dengar katanya Ibu Dian akan melakukan coaching ya? Iya betul Bu. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Hasna. Jadi sebelum Ibu Dian memulai coaching, saya mau sampaikan bahwa pada proses itu saya akan menjadi sebagai pengamat ya Ibu Dian. Sebelum saya mengamati terlebih dahulu saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian dalam proses tersebut. Selain itu Ibu Dian, saya juga ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses coaching itu. Dalam kegiatan coaching tersebut itu ada beberapa yang akan menjadi fokus perhatian saya sebagai pengamat ya Ibu Dian. Misalnya Ibu Dian, apakah dalam proses itu sudah terlaksana dengan baik alur tirtanya, kemudian bagaimana Ibu Dian menjadi pendengar yang aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Selain itu Ibu Dian, ada juga beberapa prinsip coaching yang harus diketahui. Misalnya prinsip kemitraan, proses yang kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dari coaching ya Ibu Dian. Ibu Dian, selanjutnya Ibu Dian dalam proses coaching tersebut, keterampilan apa yang Ibu Dian akan kembangkan pada proses itu? Ya, baik Bu. Jadi yang ingin saya kembangkan itu Bu, yang pertama adalah bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, kemudian bagaimana saya mendengarkan secara aktif, kemudian yang terakhir itu bagaimana saya bisa membangun kehadiran penuh pada saat coaching berlangsung, seperti itu Bu. Ya baik Ibu Dian. Ibu Dian, selanjutnya kompetensi mana yang secara khusus Ibu Dian ingin saya observasi dalam proses coaching tersebut? Ya, baik Bu. Jadi kalau secara terkhusus Bu, yang perlu dijadikan fokus dari kompetensi yang ingin dikembangkan itu mungkin bisa melihat dari segi bagaimana bisa mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin dari itu Bu. Baiklah Ibu Dian, terkait dengan kompetensi-kompetensi itu, indikator seperti apa yang menurut Ibu Dian, jika indikator itu terlaksana maka proses coaching Ibu Dian dianggap berhasil, seperti apa indikatornya Ibu Dian? Ya, baik Bu. Jadi dengan menerapkan kompetensi-kompetensi tadi, ada indikator ketercapaian yang ingin kita capai dalam pelaksanaan coaching itu, yaitu di mana ketika coaching dalam hal ini Bu Hasna menceritakan kasus-kasusnya di dalam kelas ataupun di sekolah itu, saya sebagai coach bisa mengarahkan coaching untuk mendapatkan solusi dari apa yang menjadi permasalahannya, seperti itu. Baik Ibu Dian, saya rasa sekian untuk terobservasi dari saya Ibu Dian. Silakan beraktivitas Ibu Dian, semoga proses coachingnya berjalan lancar ya Ibu Dian. Baik Bu, terima kasih Bu Asmi. Sama-sama Ibu Dian.
silakan duduk Bu. Dari mana kabar Pak Ibu? Alhamdulillah baik. Puasa sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu hasil? Alhamdulillah luar biasa Bu dan sangat baik. Alhamdulillah. Jadi begini Bu, saya mau minta waktunya Ibu Dian sebentar ya, Ibu Dian punya waktu. Bisa Bu. Oh iya, begini Bu. Sebetulnya akhir-akhir ini sekolah mungkin punya sedikit masalah terkait proses pembelajaran yang biasanya kami. Akhir-akhir ini saya melihat bahwa anak-anak di sekolah itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Iya, kadang ada yang main, ada yang malah tak tugas. Jadi saya merasa bahwa mungkin ada yang salah ya dari proses yang pembelajaran yang terjadi di kelas, sehingga saya kemudian berpikir kira-kira apa yang harus saya lakukan agar proses pembelajaran di kelas itu bisa semangat. Jadi baik Bu Hasna. Kemudian apa yang Bu Hasna harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya berharap sih Bu, supaya mudah-mudahan masalah saya ini mendapat solusinya nanti dalam Jadi tadi masalah yang disampaikan bahwa selama pembelajaran ternyata siswanya itu kurang antusias ya dalam pembelajaran. Kira-kira apa yang menjadi penyebab siswanya Bu Hasna ini tidak antusias dalam pembelajaran? Bisa jadi karena mungkin cara mengajar saya ya yang agak monoton, ataukah saya mungkin karena selama ini hanya ceramah saja, memberikan tugas terlalu banyak sama anak-anak, baru sumber belajar yang saya pakai bisa jadi itu semua jadi masalah. Artinya saya mungkin kurang persiapannya dalam mengajar. Jadi mengajar mungkin karena juga banyak masalah dari luar, sehingga waktu saya mengajar mungkin tidak terlalu maksimal, bisa kurang persiapan dan sebagainya. Jadi seperti itu ya dari sini Ibu. Tapi menurut Ibu dalam belajar itu siswa yang antusias itu seperti apa? Ya yang bisa belajar dengan senang, yang bisa menyelesaikan tugasnya dengan maksimal, mengumpulkan tugasnya, kemudian yang itulah yang belajar dengan menyenangkan begitu Bu. Jadi mereka bukan belajar karena terpaksa, tapi karena memang mereka butuh begitu. Ya, saya sepakat sama Bu Hasna ya. Intinya siswa yang antusias itu bagaimana kita melihat siswa kita enjoy dalam pembelajaran. Ya, baik Bu. Jadi menurut Ibu Hasna di sini kira-kira untuk membangun motivasi siswa dalam belajar itu kira-kira apa yang Bu Hasna bisa lakukan supaya siswanya itu tidak bosan? Mungkin saya harus membuat pembelajaran yang menyenangkan ya Bu. Mungkin misalnya bagus karena anak dikasih nonton lewat YouTube kah, atau misalnya belajar lewat media sosial seperti TikTok, ID, YouTube, bisa mungkin Facebook ya, bikin kelas sendiri. Karena saya lihat anak-anak senang sekali main HP. Ada bisa mungkin juga saya buat permainan-permainan game yang mengasihkan, harus juga banyak bikin supaya anak-anak tidak bosan dalam belajar. Kemudian Bu, terkait dengan sumber belajar yang disiapkan, kalau pembelajaran itu sumber belajar apa saja yang disiapkan sehingga ternyata sumber belajar yang disiapkan itu membuat siswa itu sendiri bosan. Nah, kemarin itu sumber belajar yang disiapkan seperti apa? Kalau kemarin hanya dari buku teks itu, dari buku teks sambil ceramah. Saya pikir anak-anak mungkin bagus dinasehati biar berubah perilakunya, tapi ternyata setelah saya cek-cek, mereka bosan dengar saya ceramah terus. Iya, baik Bu, seperti itu. Kemudian selanjutnya rencana Ibu seperti apa? Ya, jadi saya rencana membuat media pembelajaran mungkin kali ya Bu, yang menyenangkan bagi anak-anak, ataukah seperti itu tadi yang saya bilang, cari sumber pembelajaran di YouTube, di media sosial,
ataukah harus membuat biaya pembelajaran itu yang sesuai dengan biaya belajarnya anak-anak. Bagus sekali ya rencananya Ibu terkait dengan sumber belajar yang bervariasi, kemudian bagaimana memperhatikan kebutuhan belajarnya siswa. Nah, yang terakhir Ibu, ketika Ibu sudah mengaplikasikan apa yang menjadi rencana Ibu, kira-kira komitmen apa yang Ibu ingin bangun agar apa yang menjadi rencananya itu bisa tetap berjalan? Ya, jadi saya berharap saya bisa continue melakukan perubahan itu, membuat misalnya media pembelajaran, belajar secara mandiri, bagaimana caranya membuat media pembelajaran yang menyenangkan, mengajak juga bukan hanya ceramah, misalnya bisa kasih nonton anak-anak, bisa pokoknya cari sumber-sumber lainnya yang lebih kreatif, mengajak yang lebih kreatif sesuai dengan gaya dan belajarnya anak-anak. Itu saya harus punya memang untuk istiqomah ya Bu. Ya, Yang itu ya, mudah-mudahan bisa tetap istiqomah nantinya. ya, baik, luar biasa sekali Bu ya apa yang Ibu sampaikan. Nah, dari percakapan kita pada saat ini Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita mendapatkan gambaran, oh seperti inilah kondisinya, seperti ini yang harus kita lakukan untuk menghadapi hal seperti itu, bagaimana perasaan Ibu? Ya alhamdulillah sudah lega Bu, yang tadinya stres, pusing karena anak-anak tidak mau belajar, akhirnya saya merasa bahwa ternyata masalah saya punya solusi dengan bincang-bincang begini yang dulu. Ternyata saya merasa lega dan enak pasti dan saya bisa lakukan. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Ternyata kita sudah menemukan solusi dari masalah yang Ibu Hasna sampaikan. Semoga nanti pelaksanaannya apa yang diharapkan itu bisa berjalan dengan baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah memberikan saya kesempatan untuk kita sharing ya Bu ya. Ya, Saya juga alhamdulillah terima kasih Bu karena sudah mengambil waktunya Ibu dia. ya tidak apa-apa Bu. Baik Bu, sekian untuk sharing-sharing kita hari ini ya Bu ya. Terima kasih. Ya Bu. Terima kasih Bu dia. Sama Ibu. Ibu Dian sudah melakukan proses coaching ya. Sekarang saya mau bertanya nih terkait dengan proses coaching yang Ibu Dian telah laksanakan. Ibu Dian, dari proses coaching yang Ibu laksanakan tadi, apa-apa saja kira-kira yang Ibu Dian sudah lakukan pada proses itu yang terkait dengan indikator pencapaian yang ditentukan di awal proses itu Dian? Ya Bu, baik. Jadi selama coaching tadi, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, mulai dari tujuannya, di mana coach menyampaikan apa tujuan dari coaching kita. Kemudian bagaimana saya mengidentifikasi apa yang menjadi masalah dari Ibu Hasna tadi selaku coach. Kemudian saya juga menggali seperti apa rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Ibu Hasna. Kemudian dari rencana-rencana itu Bu Hasna juga sudah menemukan solusi dari dari masalah-masalah yang sudah dihadapi. Kemudian saya juga memberikan membangun rasa tanggung jawab coach agar bisa melaksanakan solusi dari masalahnya sehingga masalah itu bisa terpecahkan, seperti itu. Baik sekali Ibu Dian. Nah, Ibu Dian, jadi tadi proses coaching saya mengamati proses yang Ibu Dian lakukan. Dari pengamatan saya ada beberapa yang menjadi catatan khusus saya. Yang pertama adalah proses coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Hasna sudah sesuai dengan sudah berjalan lancar dan sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya mengamati juga Ibu mulai dari keterampilan coaching, dari mendengarkan dengan aktif, sudah terlaksana dengan baik. Kemudian Ibu juga saya perhatikan sudah berusaha menggali informasi, menggali potensi
dari Ibu Hasna dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Ibu. Ya, yang terakhir dari proses coaching yang telah Ibu Dian lakukan, kompetensi apa kira-kira yang perlu lagi Ibu Dian kembangkan ke depannya pada proses selanjutnya? Iya, baik Bu. Jadi kalau kita berbicara mengenai kompetensi apa yang perlu atau butuh peningkatan lagi, saya berpikir bahwa saya masih perlu memahami seperti apa itu alur Tirta dengan baik, agar kedepannya ketika saya melakukan coaching selanjutnya itu bisa berjalan lebih baik lagi dan lebih sesuai dengan alur Tirta, karena saya memahami bahwa perlu sebenarnya pemahaman yang lebih terkait dengan coaching melalui alur Tirta ini, seperti itu Bu. Baik Ibu Dian, ya saya kira sampai di sini Ibu Dian. Terima kasih Ibu Dian, sukses selalu ya Ibu Baik Dian. Bu, terima kasih, sukses juga Bu Hasni. Amin, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Hasmi. Waalaikumsalam Bu Hasna. Saya dengar-dengar kita mau melakukan coaching ya Bu Hasmi. Iya Bu Hasna, insya Allah saya akan melakukan proses coaching dengan Ibu Dian. Oh iya Bu Hasmi, jadi sebelum kita mulai coaching ada beberapa hal yang perlu mungkin saya sampaikan sama Bu Hasmi. Yang pertama yaitu tentang prinsip penilaian yang akan saya lihat dari proses coachingnya. Yang pertama, apakah sesuai dengan alur Tirta? Kemudian, apakah nantinya pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Hasmi lakukan itu sudah berbobot? Terus yang ketiga, apakah misalnya bagaimana Ibu merespon pertanyaan dari coach itu sendiri? Selain itu, Ibu Hasmi juga harus mengetahui bagaimana prinsip coaching itu sendiri, seperti misalnya kemitraan, ya. Jadi dari coaching nanti ini, Ibu Hasmi kompetensi apa yang ingin ditonjolkan nantinya? Pada proses coaching ini, insya Allah kompetensi pada proses coaching ini, insya Allah ada 3 kompetensi ya Bu yang ingin saya kembangkan dalam proses ini. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian bagaimana saya mendengarkan secara aktif, yang ketiga adalah bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya atau kepada Ibu Dian. Oh iya, jadi ada 3 ya kompetensi yang dikembangkan. Nah dari ketiga kompetensi ini yang mau dikembangkan itu kira-kira mau fokusnya yang mana ya? Pada proses coaching ini saya rencana fokus ke 2 kompetensi Bu, yaitu bagaimana cara saya mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach. Yang kedua adalah bagaimana cara saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oh, jadi kira-kira indikator pencapaian coaching nanti ini apa ya? Salah satu indikator ketercapaian dari proses coaching yang akan saya lakukan adalah ketika coach atau Ibu Dian sudah mampu menemukan atau mampu menumbuhkan potensinya sendiri untuk menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh Ibu Dian sendiri. Jadi kalau begitu Hasmi sudah paham betul ya nanti alur ini. Jadi baik Bu Hasmi, saya pikir demikian pertemuan untuk pra observasi kita kali ini. Silahkan Ibu Hasmi lanjutkan coachingnya dengan coaching. Siap Bu Hasna, terima kasih banyak Ibu Hasna. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Hasni, selamat siang. Waalaikumsalam Ibu Dian, selamat siang Bu Dian. Bu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Ibu Dian. Ya Bu, saya ini minta maaf karena meminta waktunya Ibu. Hari ini saya mau sedikit sharing-sharing sama Ibu. Jadi begini Bu, saya itu galau Bu ya. Galaunya itu karena akhir-akhir ini, beberapa terakhir ini saya melihat ketika saya mengajar, siswa saya itu kurang antusias dalam belajar. Bahkan ketika saya memberikan tugas dan tiba saatnya tugas itu dikumpul, ternyata masih sedikit
sekitar 50% yang sudah selesai dan sebagian itu belum selesai. Seperti itu Bu masalahnya. Itu ya. Iya Bu. Jadi kira-kira juga seperti apa yang Ibu yang ingin dapatkan dari proses percakapan kita ini? Ya Bu, jadi hari ini itu saya berharap ada solusi Bu, ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi karena terus terang Bu, saya merasa sedih ketika melihat pembelajaran siswa saya itu kurang antusias, kemudian siswa saya terlihat bosan. Intinya Bu, kuranglah motivasi belajarnya siswa saya ketika saya mengajar seperti itu. Ya, Ibu Dian dalam proses pembelajaran, Ibu Dian menganggap ya siswanya Ibu Dian kurang antusias dalam proses tersebut. Nah, kira-kira Ibu Dian, hal apa kira-kira yang menyebabkan sehingga siswa-siswa tersebut kurang antusias dengan proses pembelajaran yang Ibu bawakan? Ya, itu juga menjadi bahan refleksi saya Bu ya. Saya pikir keadaan yang seperti ini sepertinya itu bersumber dari bagaimana saya mengajar. Mungkin pembelajaran yang saya berikan itu membosankan bagi murid saya. Kemudian pembelajaran yang saya bawakan itu terkesan monoton sehingga siswa saya itu bosan. Demikian juga dengan sumber belajar yang saya gunakan. Mungkin sumber belajar yang saya gunakan itu masih terbatas ya, sehingga siswa kurang berekspresi dalam pembelajarannya seperti itu. Iya. Kira-kira seperti apa kira-kira yang Ibu Dian harus perbuat sehingga antusias murid ini yang tadinya kurang akhirnya bisa meningkat? Kira-kira seperti apa itu? Ya Bu, kalau saya pikir dari refleksi yang saya tadi Bu, itu mungkin saya bisa mengembangkan sumber belajar yang saya gunakan. Mungkin saya tidak harus berpatokan pada satu sumber belajar saja karena seperti yang kita ketahui Bu, saat sekarang ini sudah banyak sumber-sumber belajar yang beredar di media sosial seperti YouTube, kemudian di TikTok, di Instagram. Itu mungkin bisa saya gunakan Bu supaya dalam belajarnya itu siswa tidak terlihat bosan, siswa juga bisa aktif kembali. Kemudian mungkin juga di sela-sela pembelajaran saya bisa menggunakan ice breaking. Selain ice breaking ini juga mungkin saya juga bisa menerapkan ada games ya dalam pembelajarannya seperti itu. Iya. Oke. Kemudian Ibu Dian sudah memaparkan bagaimana caranya, kira-kira seperti apa proses untuk meningkatkan minat dari siswa Ibu Dian. Nah, Ibu Dian tadi juga Ibu Dian sudah menjelaskan mengenai murid-murid Ibu Dian yang kurang antusias ya, antusias dalam hal pemberian tugas. Ibu Dian kira-kira tugas seperti apa kira-kira nanti yang akan Ibu Dian berikan kepada mereka sehingga yang tadinya partisipasi mereka dalam mengerjakan tugas kurang akhirnya bisa meningkat. Ya Bu, baik. Jadi kalau terkait dari pemberian tugasnya, mungkin saya harus memperhatikan dari kesiapan belajarnya siswa saya Bu ya. Selain dari kesiapan belajar, juga saya harus melihat yang terpenting adalah minat belajarnya. Dan pada intinya mungkin dalam pembelajaran berikutnya mungkin saya harus menerapkan pembelajaran yang mendiferensiasi Bu. Artinya masing-masing murid sesuai dengan gaya belajar mereka. Seperti ini Bu. Artinya dalam pembelajaran itu bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan belajar murid saya. Ya, jadi dengan terpenuhinya kebutuhan belajar mereka, mungkin pembelajarannya juga bisa menarik menurut mereka dan pada akhirnya pembelajaran yang mereka hadapi itu terasa menyenangkan, dan itulah yang akan membuat mereka tidak bosan lagi. Kemudian itu yang akan membuat mereka akan antusias dan termotivasi seperti itu. Oke, Ibu Dian, dalam proses pembelajaran
adakah niat Ibu untuk menggunakan sumber-sumber belajar selain dari buku paket, teks, dan sebagainya? Adakah niatnya untuk kedepannya menggunakan sumber yang lebih lebih menghidupkan lagi semangatnya siswa? Iya Bu, kalau terkait dengan sumber belajar mungkin saya bisa menggunakan sumber belajar yang bervariasi Bu ya, bukan hanya dari buku teks, mungkin juga saya bisa menggunakan video, menggunakan poster, kemudian menggunakan benda-benda konkret. Nah, tapi dan yang paling penting itu adalah disesuaikan dengan materi yang akan saya berikan kepada siswa seperti itu. Bagus sekali Ibu. Saya sangat setuju dengan itu Ibu Dian. Selain teks dari buku bacaan, video dan sebagainya itu kan adalah sumber belajar yang baiknya untuk anak-anak. Nah Ibu Dian, rencana Ibu Dian ke depannya seperti apa? Kalau untuk rencana kedepannya Bu, seperti tadi yang saya bahasakan bahwa kedepannya saya perlu memperbaiki proses penerapan pembelajaran saya dengan memperhatikan bagaimana kebutuhan murid saya, kemudian bagaimana menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, selanjutnya bagaimana ketersediaan sumber-sumber belajar yang bervariasi seperti itu. Bagus sekali Ibu. Semoga rencananya Ibu Dian berjalan lancar ya Ibu. Saya sangat setuju dengan rencananya Ibu Dian. Kemudian Ibu Dian, komitmen seperti apa yang Ibu Dian akan lakukan agar rencananya dapat berjalan lancar, hasilnya juga bisa menjadi solusi yang efektif untuk apa yang kita anggap sebagai masalah. Ya, baik Bu, jadi dari penyampaian Ibu bahwa saya harus ada komitmen dalam pelaksanaan pembelajaran bagaimana supaya siswa saya bisa termotivasi kembali, dan ada pun menjadi komitmen itu adalah konsisten. Konsisten dalam hal ini bagaimana saya bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan secara konsisten, artinya setiap harinya itu kan kita menerapkan pembelajaran Bu ya. Jadi di setiap harinya itu kita bisa membangun pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan, dan pada akhirnya siswa kita tidak bosan lagi, kemudian motivasi siswa kita itu bisa meningkat. Baik Ibu Dian, bagus sekali Ibu Dian. Saya rasa apa yang menjadi rencana dari Ibu Dian, kemudian komitmennya Ibu Dian, insya Allah ke depannya akan menjadi solusi yang paling efektif untuk masalah yang Ibu Dian rasakan. Ya baik Bu, saya juga berterima kasih karena dengan sharing-sharing kita ini Bu, saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, dan insya Allah ke depannya saya akan membangun komitmen itu yang sudah saya buat sebelumnya. Ya, bagus Ibu Dian, bagus sekali, sama-sama Ibu Dian. Silakan beraktivitas kembali Ibu Dian, semoga makin sukses ya Ibu Dian. Doa yang sama juga Ibu Hasmi, terima kasih. Semoga Ibu nanti tidak bosan-bosan ya ketika saya membutuhkan bantuan lagi. Siap Bu, pokoknya saya insya Allah kalau saya ada waktu, saya ada kesempatan, insya Allah saya akan luangkan waktu selalu. Baik Bu, terima kasih. Sama Ibu Dian. Nah, tadi Ibu Hasmi kan sudah melakukan coaching bersama Ibu Dian. Nah, bagaimana Ibu Hasmi ini, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator pencapaian yang sudah Ibu tetapkan? Iya Bu, hal yang saya sudah lakukan dalam proses coaching tersebut adalah saya melakukan coaching itu dengan alur Tirta. Yaitu yang pertama saya lakukan adalah bagaimana menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah yang dialami oleh coach. Selanjutnya adalah merencanakan rencana aksi, dan bagaimana membentuk komitmen kepada coach untuk mencapai tujuan dari proses tersebut. Baik Bu Hasmi, jadi saya sebagai pengamat, saya melihat bahwa coaching yang telah Ibu lakukan sudah berjalan baik dan lancar. Namun ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan terkait dengan coaching tersebut. Pertama, sudah lancar. Yang kedua, alur tirtanya sudah sesuai dengan alur tirta. Selanjutnya, Ibu juga sudah menjadi pendengar yang baik, sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, serta
bagaimana Ibu berusaha menggali apa yang menjadi permasalahan dari si coaching sendiri. Nah, yang terakhir Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu perbaiki untuk coaching selanjutnya? Ya Bu, terima kasih. Terkait dengan kompetensi yang perlu saya tingkatkan, sepertinya itu adalah kompetensi terkait dengan pemahaman saya terhadap alur tirta. Kenapa dalam proses coaching itu alur ini adalah titik fokus bagaimana suksesnya proses coaching tersebut. Kedepannya keterampilan itulah yang harus saya tingkatkan di proses-proses yang akan saya lakukan berikutnya. Oh iya, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Ibu Hasna. Assalamualaikum Bu Hasna. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya, Ya, Bu? alhamdulillah baik. Iya Bu, saya dengar hari ini Ibu ada kegiatan coaching ya? Iya Bu, hari ini saya rencana mau coaching dengan Ibu Hasmi. Iya, baik Bu. Jadi sebelum Ibu memulai coaching, di sini saya sebagai pengamat ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu, dan juga sebelum itu saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya amati dan akan saya nilai pada saat Ibu melakukan coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah coaching Ibu sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir itu adalah bagaimana caranya Ibu merespon apa yang coaching jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Kemudian Bu, yang perlu juga diperhatikan bahwa bagaimana pelaksanaan coaching ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, mulai dari kemitraan, kemudian bagaimana memaksimalkan potensi, dan bagaimana juga proses kreatifnya pada saat coaching itu berlangsung. Ya, baik Bu. Jadi pertanyaan yang pertama yang ingin saya berikan kepada Ibu, dari coaching nanti itu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu bagaimana saya bisa menjadi presence, terus bagaimana saya bisa mendengarkan aktif, kemudian bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Bu. Jadi dari kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi apa yang ingin diobservasi, yang difokuskan Bu? Jadi kalau coaching nanti ini ada dua kompetensi yang ingin saya tonjolkan. Yang pertama itu yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, nah, baik Bu. Kemudian yang terakhir Bu, indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai nanti pada saat coaching itu seperti apa? Jadi indikatornya nanti ketika saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot dan sang coaching nanti ini, Ibu Hasmi ini nanti bisa menyelesaikan masalahnya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik Bu, jadi sekian untuk kegiatan observasi kita untuk kali ini. Semoga coaching yang Ibu Hasna lakukan nanti bisa berjalan dengan baik. Oh iya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Hasna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hasmi. Iya, ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, kebetulan di kelas saya memiliki sedikit masalah terkait dengan siswa-siswa saya di kelas. Hari ini Ibu Hasna ada waktu tidak? Ada. Kalau begitu Ibu Hasna, saya ingin bercerita sedikit ya terkait dengan masalah yang saya hadapi di kelas saya. Kebetulan Ibu Hasna, kita tahu kan bagaimana kalau kelas 6, dan saya sebagai wali kelas 6 itu artinya dari tahun ke tahun itu masalah itu terkadang muncul setiap angkatan. Salah satu masalah yang saya hadapi Bu Hasna adalah menghadapi kelas 6 yang penuh dengan dinamika perilaku yang beragam, di mana perilaku mereka ini dipengaruhi oleh umur mereka yang sudah memasuki masa puber. Nah, menurut Ibu Hasmi apa kira-kira yang ingin harus dicapai oleh program kita kali ini? Tujuannya saya untuk berbicara dengan Ibu Hasna adalah semoga dengan
kita melakukan percakapan seperti ini, saya mendapatkan solusi terkait masalah-masalah yang saya hadapi di kelas. Terus kira-kira apa masalah yang hadapi? Masalahnya adalah ada beberapa siswa saya ya, ada sekitar berapa orang itu, 4-5 orang lah yang sudah memasuki masa pubertas lah. Artinya usia mereka sudah di atas 11 tahun ke atas. Masa-masa itu kan adalah masa pubertas. Beberapa anak ini sangat sulit Bu untuk diatur dalam proses pembelajaran. Kenapa? Mereka itu sudah merasa lebih, atau biasanya mereka sudah merasa lebih cantik, lebih gagah, lebih senior daripada ada kelasnya, bahkan daripada teman-teman di kelas mereka. Bahkan beberapa kali saya perhatikan mereka itu terkadang tidak peduli dengan aturan yang saya tetapkan di dalam kelas. Nah, apa yang Ibu Hasmi sudah lakukan atau yang pernah Ibu lakukan selama ini? Hal yang pernah saya lakukan terkait dengan ini adalah saya itu biasanya mengadakan pendekatan kepada mereka. Selain menjadi pendidik, menjadi guru untuk mereka, saya itu berusaha memposisikan diri saya sebagai orang tua kedua mereka di sekolah. Berikutnya lagi adalah saya itu terkadang berusaha menjadi teman bicara untuk mereka. Terkadang saya mendengarkan keluh kesah mereka, terkadang juga mereka curhat. Bahkan mereka biasa cerita tentang pengalaman mereka yang sudah mulai menyukai lawan jenis mereka, Ibu. Tapi ternyata selama ini belum menyelesaikan masalah itu ya. Kalau dibilang selesai, belum sepenuhnya selesai, Bu. Nah, kira-kira apa rencana itu yang Ibu akan lakukan untuk mengatasi masalah ini? Rencana saya ke depannya itu saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah terkait dengan 5 orang siswa saya ini. Setelah itu saya akan lihat itu menyurati orang tua mereka agar mereka datang berbicara, kita saling sharing lah terkait dengan perkembangan anak-anak ini. Kenapa? Saya berpikirnya bahwa peran orang tua itu sebenarnya lebih utama, Bu, jika dikaitkan dengan perilaku anak-anak, apalagi berkaitan dengan mereka sudah memasuki masa pubertas. Nah, kira-kira kapan itu Ibu bisa lakukan? Rencana ke depannya secepatnya insya Allah, Bu. Cuma saya kondisikan dulu waktu kepala sekolah kapan. Setelah itu saya konfirmasi ke orang tuanya kapan kira-kira waktu yang tepat untuk kami semua pihak orang tua dan sekolah bisa duduk bersama guna membahas masalah dari siswa-siswa kami ini. Nah, kira-kira Ibu Hasmi itu bantuan untuk menjadi orang tua atau apa yang Ibu Hasmi perlukan dalam mengatasi ini? Ya, kalau dibilang bantuan dari rumah, Bu, saya sangat butuh. Salah satu dukungan yang saya butuhkan sekarang adalah antara ibu dengan saya. Dengan ibu meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya itu merupakan satu dukungan yang sangat besar dari saya. Yang kedua adalah saya sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, terutama sebagai pemegang kebijakan di sekolah. Dukungan yang berupa waktunya, dia bisa meluangkan waktu, kemudian apakah dia bisa mengeluarkan surat izin kepada saya untuk menyurat ke orang tua yang bersangkutan agar saya bisa mendatangkan orang tua tersebut supaya kami bisa bercerita secara terbuka terkait dengan perkembangan. Jadi itu ya. Jadi kira-kira komitmen Ibu Hasmi ini apa ya? Saya berkomitmen ke depannya akan terus berupaya secara konsisten untuk mencari solusi yang kedua, bagaimana sehingga anak-anak saya ini, buat saya ini yang tadinya susah diatur, perilaku yang kadang mulai egois dan sebagainya, mulai tidak taat aturan, bahkan terkadang mereka itu menimbulkan sifat senioritasnya. Saya berkomitmen ke depannya bagaimana caranya supaya perilaku tersebut bisa saya atasi dengan cara saya bercerita dengan
orang tuanya, kepala sekolah dan pihak-pihak lain. Kemudian berikutnya saya berkomitmen juga untuk tetap menjaga hubungan saya dengan mereka, berupaya menjadi teman yang baik untuk mereka, menjadi teman bicara mereka di kala mereka butuh saya. Kira-kira ada lagi yang mau diceritakan? Kayaknya seperti itu gitu ya. Ya, jadi masih ada masalah itu? Sudah tidak ada? Masalah yang menurut saya buncit dengan cerita adalah yang ini. Kalau masalah lain insya Allah bisa di lain waktu lagi insya Allah. Oh, iya. Jadi bagaimana perasaan Hasmi setelah melintasi di tahun Ya. Alhamdulillah setelah adanya percakapan antara saya dengan Ibu Hasna, pikiran saya agak mulai tenang, perasaan saya sudah mulai relax, kemudian motivasi saya untuk lebih bisa lagi menyelesaikan masalah saya ini, saya lebih termotivasi Bu untuk menyelesaikan masalah yang ada di pikiran saya. Terima kasih ya Hasmi karena sudah mau bercerita kepada saya. Kalau memang sudah tidak ada lagi, mungkin lain waktu sudah bisa ketemu lagi ya Hasmi ya. Saya yang berterima kasih Bu. Oh iya, sama-sama Hasmi. Saya terima kasih atas waktunya Ibu Hasna ke saya. Dengan adanya waktu Ibu Hasna ke saya, perasaan saya, masalah yang tadinya saya anggap berat, akhirnya saya relax menghadapinya, dan insya Allah saya akan konsisten untuk menyelesaikan masalah itu. Terima kasih banyak Ibu Hasna. Semoga sehat selalu ya Ibu. Terima kasih Bu. Semangat. Ya, baik Bu Hasna, jadi Bu Hasna sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Hasmi. Nah, sekarang saya mau bertanya nih sama Ibu, tadi pada saat coaching, apa yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator ketercapaian Bu? Jadi begini Bu, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, kemudian menanyakan tujuan, mengidentifikasi, terus bagaimana rencana aksi dan bagaimana tanggung jawab coaching terhadap coaching itu sendiri. Ya, baik Bu. Jadi tadi saya sebagai pengamat ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan ke Ibu terkait dengan pelaksanaan coachingnya. Tadi saya mengamati bahwa coaching yang telah Ibu laksanakan itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian di coaching juga tadi Ibu sudah terlihat bagaimana menggali jawaban-jawaban coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian Ibu juga sudah menjadi pendengar yang baik dan telah mengarahkan coaching bagaimana agar coaching ini bisa menemukan solusi dari masalah yang disampaikan. Nah, baik Bu, yang terakhir kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu lakukan? Jadi saya sepertinya ingin mengembangkan lagi alur Tirta Ibu. Jadi supaya coaching selanjutnya itu bisa lebih baik lagi. Baik Ibu. Jadi sekian untuk wawancara kita terkait dengan pasca observasi. Saya berharap di coaching selanjutnya ketika Ibu melaksanakan coaching bisa berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Ya, baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu, Ya, Bu. sama-sama.